Sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Keisa. Aku mahasiswa HI angkatan 23 yang saat ini sedang menjalani program magang Edukasi Detox. Tapi sebelum aku mulai lanjut ke materi, aku mau share pengalaman aku selama aku magang di Edukasi Detox. Keisha yang hebatnya. Baik. Jadi selama magang itu aku ikut beberapa kegiatan, mulai dari training membumi, diskusi bahasa Inggris, kemudian ada diskusi publik obrol-obrol, pelatihan relawan, dan kegiatan lainnya. Jadi biasanya di sana aku itu ikut bantu nyusun teknis acara, kemudian juga membuat TOR kegiatan, dan kadang juga ikut membuat konten untuk reels edukasi. Dan acara yang paling berkesan selama aku magang di Edukasi Detox itu merupakan acara obrol-obrol. Kenapa? Karena diskusinya itu santai, kita diskusi di Taman Kota Denpasar. Kita juga menyatakan dua narasumber, yang pertama itu dari dosen kesehatan lingkungan yang bernama Bu Yanti, dan kedua itu ada dari penikmat udara bersih yang bernama Pak Roni Sakaria. Di acara obrol-obrol ini juga aku bertugas sebagai notulensi, yang mana jadi selain aku dengar materi, aku juga belajar gimana caranya supaya menangkap dengan cepat apa yang dibahas oleh narasumber. Kontribusi yang paling kerasa sampai saat ini itu adalah di bagian kreatif dan pembuatan TOR. Karena aku juga ngedit dan buat konten untuk reels edukasi lingkungan, terus juga beberapa kali untuk membuat TOR kegiatan yang ada di Edukasi Detox. Perubahan pribadi selama magang, yang pastinya yang pertama itu sudah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua itu aku jadi lebih kreatif untuk mengedit video tanpa edit dari CapCut, karena jujur aku kurang terlalu bisa itu untuk ngedit tanpa teknik CapCut. Dan yang ketiga, yang terakhir itu jadinya lebih bisa ngatur timeline dan prioritas, karena beberapa kegiatan di Edukasi Detox itu cukup padat. Sekarang kita masuk ke materi. Di sini teman-teman ada yang sudah pernah dengar Green Campus atau yang sudah pernah tahu apa itu Green Campus? Oke, jadi kalau kita ngomongin Green Campus itu sebenarnya intinya kampus itu berusaha mencoba mengatur seluruh aktivitasnya supaya dampak lingkungan itu nggak terlalu besar. Jadi mulai dari air, kemudian listrik, kemudian transportasi serta kebiasaan mahasiswanya itu diatur supaya lebih efisien dan nggak boros. Yang mana tujuan akhirnya itu bukan hanya sebagai kampus yang enak dilihat aja, tetapi benar-benar bikin lingkungan kampus itu menjadi tempat belajar yang nyaman dan sehat. Kenapa penting? Karena kampus itu kan tempat berkumpulnya ribuan mahasiswa tiap harinya. Karena dibayangkan di mana jumlah energi, air, dan transportasinya itu kayak gimana. Jadi kalau kampus itu punya sistem yang bagus, itu tuh bisa ngurangin banyak beban ke lingkungan. Dan selain itu juga kan mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Jadi kalau kita sudah dari awal itu dengan bijak menggunakan sumber daya, itu bisa perubahan itu nanti bisa kita bawa saat dunia kerja nantinya. Lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh Green Campus Internasional. Yang pertama itu ada National University of Singapore. Jadi National University of Singapore ini menjadi salah satu contoh kampus yang cukup progresif, karena mereka itu gedung yang di sana itu didesain supaya pencahayaannya itu optimal, jadi nggak selalu mengandalkan lampu setiap saat. Kemudian mereka mempunyai rooftop garden yang mana fungsinya itu bukan cuma soal estetika saja, tetapi membantu menurunin suhu gedung. Kemudian hal-hal kecil kayak penggunaan plastik sekali pakai di kantin pun pelan-pelan mereka hilangi. Jadi mereka itu sudah terbiasa membawa wadah guna ulang sendiri. Terus untuk urusan transportasi dalam kampus, mereka itu sudah menggunakan bus listrik yang lebih minim emisi. Yang kedua itu ada
Australia National University. Jadi di kampus ini juga menjadi contoh menarik karena mereka tuh punya rencana jangka panjang untuk menurunin emisi dan juga ningkatin efisiensi energi. Kemudian banyak juga penelitian tentang energi yang terbarukan yang langsung dilakukan dari kampusnya. Jadi mahasiswa itu nggak cuma belajar aja, tapi juga terlibat langsung untuk riset. Dan program seperti air dan lingkungan di sana juga cukup rapi, karena misalnya seperti air hujan itu mereka itu menggunakan kembali seperti taman dan untuk kebutuhan non konsumsi lainnya, yang mana sistem itu bisa meningkatkan efisiensi dari air tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh green campus di Indonesia. Itu yang pertama ada Universitas Indonesia atau UI. Seperti yang kita tahu, UI itu kan mempunyai hutan kota yang sangat luas yang bisa jadi paru-paru kampus. Dan terus untuk urusan transportasi, mereka itu sudah menggunakan bikul listrik atau bis umum listrik dan serta pemilahan sampah yang cukup ketat. Tapi meskipun begitu, UI itu juga mempunyai tantangannya, misalnya dalam mencapai target zero waste. Jadi partisipasi civitas akademika itu masih belum merata. Tempat pembuangan sampah di beberapa fakultas juga perlu ditingkatkan. Dan kemudian penggunaan energi kayak panel surya itu juga masih terkendala di biaya dari perencanaan jangka panjang. Yang kedua itu ada Universitas Gadjah Mada. Di UGM ini mereka itu sudah mempunyai TPS 3R sendiri. Jadi sampah itu diolah dulu, nggak langsung dibuang ke TPA. Di UGM juga ada beberapa gedung yang sudah menggunakan panel surya. Serta sama seperti yang aku kasih tahu tadi itu, jadi sistem penggunaan air di sana itu untuk air hujan di sana itu untuk kebutuhan non konsumsi dan juga taman. Sama seperti UI, UGM itu juga punya tantangan, yang mana tantangannya itu ada di biaya dan proses sertifikasi biru hijau yang cukup rumit. Kemudian membangun keberlanjutan dengan mahasiswa itu juga menjadi tantangan tersendiri karena pemahaman tiap orang itu berbeda-beda. Nah, jadi yang aku kasih contoh tadi itu, setiap kampus itu punya caranya masing-masing. Tidak ada model yang diikuti sama persis, yang penting ada kemauan untuk mulai walaupun kecil tapi dilakukan secara konsisten. Nah, jadi jika kita mengarah ke kampus yang lebih berkelanjutan, itu bukan sesuatu yang mustahil, dan perubahan itu bakal jauh lebih kelihatan kalau kita lakukan bersama, bukan dari pihak kampus saja, tapi juga kita sebagai mahasiswa. Sekian dari aku serahkan ke Pak Kawan. Terima kasih banyak Kak Keisha atas pemaparannya. Tadi menarik banget ya teman-teman, bahwa Green Campus itu atau sebenarnya universitas itu punya andil juga gitu dalam konteks dampaknya ke lingkungan gitu. Oleh karena itu harusnya kampus juga be mindful juga gitu, memperhatikan dampak yang bisa kampus berikan sebagai suatu elemen di masyarakat gitu ya. Dan juga karena kampus juga punya tanggung jawab gitu ya, nggak cuma untuk mengembangkan kapasitas intelligence doang, kecerdasan doang, tapi juga perlu mengembangkan emotional intelligence juga atau empati ya bisa dikatakan ya. Dan oleh karena itu dari penerapan Green Campus yang juga menghadirkan atau mengajak mahasiswa juga, harapannya bisa mengembangkan kebiasaan yang ramah lingkungan juga kayak gitu teman-teman. Yang penting ada komitmen ya dan keinginan untuk melanjutkan dalam jangka waktu yang panjang atau berkelanjutan seperti itu teman-teman. Nah tadi Keisha udah ngejelasin soal gimana sih kampus itu bisa berperan gitu dengan menghadirkan kampus-kampus lainnya sebagai inspirasi gitu ya. Dan sekarang kita bakal ngajak Anda buat membagikan soal gimana inisiatif dari Universitas Udayana saat ini gitu dalam tajuk Inisiatif UNUD Menuju Green Campus. Jadi
Canda udah menjadi pemagang di Plastik Detox sejak September 2025 dan dia bakal membagikan pandangannya mengenai langkah-langkah apa saja yang sedang dan bisa dikembangkan oleh Universitas Udayana gitu untuk mencapai kampus sebagai kampus yang berkelanjutan seperti itu. Silakan Canda. Terima kasih Kakak. Setelah tadi kita mendengar contoh-contoh green campus yang ada di kampus-kampus lain, sekarang kita masuk ke realita di kampus kita sendiri. Tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Aku Canda, mahasiswa HI Angkatan 23 yang saat ini sedang magang di Plastik Detox. Oke, apa sih yang udah aku lakuin di Plastik Detox sama magang? Jadi aku mengikuti kegiatan inti yang mendukung upaya pengurangan plastik sekali pakai, dan juga secara singkat aku membantu dalam perencanaan, persiapan, dan juga berkoordinasi dengan tim sama di kegiatan lapangan, dan juga aku membantu dalam dokumentasi acara dan membuat konten bersama wawancara gitu bersama dengan pelaku usaha, dan juga membuat konten edukasi untuk sosial media di Plastik Detox. Nah, kalau disuruh milih salah satu aja kegiatan Plastik Detox yang menurut aku sangat seru atau mungkin bermakna untuk aku sendiri, aku akan pilih training membumi, karena di training membumi itu waktu itu bertempat di kantor Perbakal Desa Sumberkawah yang mengundang ibu-ibu PKK dan juga beberapa pelaku UMKM. Kenapa aku pilih acara itu? Karena peserta di sana tuh nggak belajar tentang teori aja, tapi juga melakukan praktik langsung seperti praktik memilah sampah, dan juga ada namanya sesi role play, melatih mereka untuk membuat keputusan untuk yang mengurangi plastik sekali pakai gitu. Nah, apa sih kontribusiku di sana selama aku di training ini? Aku berperan menjadi MC dan juga menjadi fasilitator di beberapa sesi, khususnya di sesi praktik memilah sampah dan juga sesi role play gitu. Dari acara training itu melatih aku untuk lebih percaya diri gitu, untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah aku coba gitu. Nah, oke, apa sih perubahan aku sama magang? Sebenarnya seperti menggunakan tumbler dan juga menggunakan alat makan guna ulang, tapi ada salah satu yang signifikan seperti kayak mengevaluasi gimana sih aku sebelum aku belanja, aku akan mikir ini tuh perlu nggak ya, karena apalagi yang punya potensi menjadi sampah gitu. Sekarang kita masuk ke inisiatif yang sudah dilakukan, yaitu uji coba refill station di Fixer. Jadi seperti yang udah disebutin sama Kak Sinan tadi, pada pengenalan Plastik Detox, refill station ini dilakukan pada 3-5 Juni tahun 2025 yang saat itu bertempat di koridor lantai 1 dan juga lantai 3. Ini merupakan kolaborasi antara kampus dan juga komunitas Plastik Detox dalam merayakan memperingati itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan juga mendukung kebijakan pemerintah Bali dalam Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025. Adapun tujuan utamanya itu memperkenalkan dan juga mencoba uji coba fasilitas pengisian ulang air minum. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran sivitas akademika seperti mahasiswa dan tenaga pendidik untuk mengurangi gitu ya, sama seperti yang sebutkan tadi, mengurangi bagaimana sih konsumsi kita menggunakan plastik itu dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, meminimalkan munculnya potensi sampah plastik. Nah, dari program ini hasilnya cukup memuaskan. Ada 63 pengguna refill station, 90-nya itu memberikan testimoni dukungan, dan juga bahkan mayoritas 87%-nya itu ingin melanjutkan program ini dan ingin diperluas. Nah, namun ada beberapa tantangan seperti informasinya itu kurang luas sehingga penggunanya itu belum maksimal, dan bahkan ada beberapa kendala teknis seperti pompa air itu beberapa kali bermasalah. Dan sistem operasional refill station ini masih berbasis relawan
perubahan kampus yang signifikan itu untuk mendorong bagaimana perubahan perilaku kita dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Next. Nah, untuk itu ada beberapa rekomendasi pengembangan ke depan seperti penguatan sistem operasional. Jadi reforestation itu bisa dilanjutkan dan diperluas, misalnya ditambah di beberapa titik lokasi gitu, kayak misal ditambah di fakultas lain juga bisa. Terus kolaborasi dengan acara dan KIM kampus. Kita bisa misalnya ada event gitu, bisa panitia gitu mengingatkan sesama panitia maupun peserta misalnya membawa tumbler gitu kan, karena dari station bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan ada peran mahasiswa. Jadi akan lebih keren kalau ada peran mahasiswa. Jadi nggak harus ikut organisasi untuk bisa berkontribusi. Yang bisa kita lakuin sama yang seperti aku sebutkan tadi, misalnya menggunakan tumbler. Kalau misalnya kita belanja juga bisa bawa tempat sendiri kayak tote bag sendiri gitu. Terus kita juga bisa mengusulkan reforestation ini melalui petisi untuk dilanjutkan dan juga bisa menggunakan, kita juga bisa mengajak teman-teman melalui membuat kayak konten edukasi gitu. Nah, tadi sebenarnya sempat di-mention sama Kak Cecil juga mengenai taksu. Taksu itu adalah unit kewirausahaan yang dinaungi oleh Plastic Detox berupa kayak piring yang kalian pakai ini. Di taksu itu ada gelas, juga sendok dan garpu. Jadi ini tuh bisa disewakan di kegiatan festival, kegiatan seminar, conference, dan bahkan acara kampus. Oke, kita masuk ke call to action. Jadi aku mau mengajak teman-teman semua untuk membiasakan diri kita menggunakan tumbler, menggunakan alat guna ulang, dan juga kita bisa mengusulkan kayak reforestation ini dilanjutkan gitu ya kan, dilanjutkan dan juga diperluas di beberapa titik lokasi, dan kita juga bisa sama-sama menjadikan kampus kita ini di daerah menjadi kampus yang minim sampah plastik sekali pakai. Terima kasih, aku memberikan ke kamu. Oke. Terima kasih banyak Sandra atas penyampaian materinya. Jadi benar banget teman-teman bahwa sebenarnya kampus baik dari pihak kampus ya atau mahasiswa dan seterusnya itu sebenarnya kalau mau mulai peduli dengan lingkungan, mulainya itu dari hal-hal yang terdekat dengan kebiasaan kita dulu gitu. Jadi seperti misalnya balik lagi kita sering minum air putih, tapi dalam prosesnya, dalam proses konsumsinya kita menggunakan plastik sekali pakai seperti itu. Nah kita bisa mulai dulu dengan menggunakan tumbler dan seterusnya dan ketika kita udah bawa tumbler butuh fasilitas nih, ada reforestation, itu snowball dulu dari seperti itu ya. Nah habis itu dalam setiap prosesnya juga melibatkan teman-teman semua gitu, mahasiswa. Jadi dengan teman-teman semua sudah mulai sadar, sudah mulai gatel nih pengen ikutan berkontribusi, dari situ pasti muncul ide-ide yang fresh, yang menarik, yang bisa diterapkan seperti itu. Dan dalam prosesnya juga pasti penting banget untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak atau stakeholder gitu ya. Jadi teman-teman udah mulai secara gerakan tuh bikin gerakan kolektif, mulai tuh berjejaring dengan pihak-pihak yang dirasa penting untuk menjalankan inisiasinya seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Keisha dan Canda atas pemaparan materinya. Dan dari materi tadi sebenarnya kita udah bisa lihat ya bahwa untuk menuju Green Campus itu nggak cuma bergantung dari kebijakan kampus gitu ya, tapi juga perlu peran aktif dari teman-teman gitu sebagai penggerak gitu, sebagai agent of change kalau kata orang dulu ya. Dan untuk itu mulai dari diri sendiri dulu, mengubah kebiasaan dari konsumsi kita sehari-hari buat peduli gitu sama lingkungan sekitar seperti itu ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Aku berikan kesempatan untuk 3 orang, balik lagi 1 menit untuk menyampaikan. Oke. Tadi oh iya. Oke, mungkin aku tadi udah 1, 2, ada lagi. Oke, 3. Oke, silakan disampaikan dari kamu habis itu. Selamat sore teman-teman semua, Mutidi seluruh ini, Intan dan juga teman-teman. Perkenalkan saya Angel
Nurul dari HI Angkatan 23. Saya mengapresiasi sekali untuk teman-teman yang sudah menyampaikan, dan tadi sudah di-mention juga terkait uji coba refill station yang sudah dilaksanakan di Visip Udayana tersendiri. Nah, aku mau tanya, apa sih yang langkah yang paling efektif bagi kalian untuk kalian kan udah melakukan uji coba juga nih, sudah tahu beberapa jumlah yang peminatnya, yang sudah ikut berkontribusi juga. Nah, dari uji coba tersebut, apa sih langkah-langkah yang paling efektif bagi kalian untuk meningkatkan jumlah pengguna khususnya ke mahasiswa, agar lebih banyak pengguna-pengguna mahasiswa biar lebih tertarik memakai fasilitas yang sudah diinisiasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin mulai ini dan pembuka. Terima kasih untuk Kesha dan Canda yang sudah mempresentasikan ini dari Plastic Detox. PPT-nya sangat menarik dan sangat mudah untuk dipahami. Jadi pertanyaan saya itu, apa yang membuat Green Campus di luar negeri itu lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan Indonesia? Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rinaldo Tisna dari HI Angkatan 24. Sebelumnya izin Ibu Intan dan Bu ini. Terima kasih atas pemaparan materi yang sudah sangat insightful dari Kak Chandra dan Kak Kesha. Jadi di sini saya bertanya, kalau itu kan tadi udah ada inisiasi lah ya untuk menuju ke Green Campus dari Udayana sendiri. Nah, untuk langkah selanjutnya kira-kira mengingat kondisi kampus kita yang kita punya dua gedung yang di Jimbaran dan di Sudirman, yang tentunya kedua gedung ini tuh gininya berbeda ya secara lokasi dan denahnya itu. Jadi kan untuk menuju Green Campus sendiri itu pasti bakalan ada perbedaan dari pengadaan Green Campusnya. Menurut kakak-kakak sekalian itu bagaimana cara yang efektif mengingat keadaan kampus kita itu untuk mencapai Green Campus itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin yang pertama dulu kali, yang dari pertanyaan Angel gitu, kayak apa langkah yang paling efektif gitu untuk meningkatkan jangkauan dari refill station atau inisiasi lainnya, kayak dari data sebelumnya udah ada nih yang mau gitu, tapi gimana biar lebih masif lagi gitu ya Angel ya? Aku izin jawab ya Angel. Sebenarnya ini lebih ke mendorong gimana behavior change-nya mahasiswa, karena kan ini balik ke diri kita masing-masing kan, individu masing-masing. Kalau misalnya dilihat dari lokasi itu udah strategis banget ya, kayak di koridor kayak di kelas gitu kan. Lagi gimana sebenarnya ada langkah seperti kayak misalnya kita bisa membuat poster gitu, atau dari teman-teman sekalian juga bisa saling mengingatkan ke teman-teman, bisa dari dosen juga bantu mengingatkan teman-teman untuk nggak menggunakan plastik, sebaiknya nggak membeli kemasan dalam kemasan kecil. Kita bisa bawa tumbler kan lebih gampang gitu ya. Misal lagi panas-panasnya nih, nggak mungkin kan kayak males deh keluar, kayak panas banget apalagi kalau hujan, kayak kita butuh minum. Terus tuh kayak karena adanya refill station, jadi kan kita memudahkan, jadi kayak mahasiswa tuh sadar gitu, oh sebenarnya ini fasilitas itu memudahkan kita gitu loh, memudahkan kita kalau lagi butuh misalnya butuh minum gitu. Nah, balik lagi sebenarnya ke individu gitu, kalian mau nggak kayak berusaha gitu untuk mencoba gitu memakai yang namanya tumbler atau alat guna ulang gitu kan. Terus kalau dari sana tuh nanti mungkin membentuk sebuah pola gitu ya, kayak kita datang ke kampus diingatkan atau kita melihat sebuah poster, jadi kayak ingat bawa tumbler, dan kita juga mungkin bisa aja bawa tumbler di BPS ada gitu misalnya, dia ingat bawa tumbler, terus kita juga bisa memakai refill station gitu.
Jadi kalau sebenarnya kalau dirangkum ya, yang aku pahami juga kalau di konsep gerakan sosial, mohon izin Ibu Reni, Ibu Intan kalau salah penjelasan konsepnya, tapi intinya kalau di konsep gerakan sosial itu perubahan bisa terjadi ketika ada keresahan gitu kan. Dan pasti kalau ketika satu orang udah resah, dan ketika orang itu membagikan keresahannya ke orang lain, itu bisa membentuk gerakan kolektif seperti itu. Jadi anggapannya teman-teman udah bawa tumbler gitu, ngerasa resah ketika udah bawa tumbler, udah habis airnya, di mana mau isi gitu. Ya udah ujung-ujungnya karena nggak ada refill station, beli yang botolan gitu. Nah, bisa tuh keresahannya dibagikan ke teman-teman, kayak aku kayak gini tuh, kayak gini gitu. Kira-kira bisa apa ya? Nah, nanti kan terjadi diskusi dan seterusnya. Dari situ bisa tuh bikin gerakan kolektif. Dan ya intinya sih dari diri sendiri dulu ya perubahan itu ya, terus baru bisa ditularkan dan seterusnya ke teman-teman yang lain. Itu sih Angel. Kira-kira udah menjawab? Oke, thank you. Oke, selanjutnya dari Serena ya. Oke, pertanyaannya itu apa yang bisa dilakukan dalam konsep dalam konteks penerapan Green Campus di Indonesia ya? Karena kalau di luar negeri kayak wah banget ya gitu ya, kayak bikin panel surya gitu-gitu. Kira-kira kalau berkaca di Indonesia, kira-kira apa ya yang paling mudahnya gitu ya? Silakan. Oke, aku izin jawab ya. Jadi menurut aku itu ada beberapa faktor yang bikin penerapan Green Campus di luar negeri itu lebih mudah diterapkan daripada di Indonesia. Yang pertama itu ada di dukungan pendanaan. Jadi dukungan pendanaan di sana itu mereka tuh berani bayar banyak gitu loh untuk perubahan. Kemudian yang kedua itu ada di kebijakan pemerintah dan juga kebiasaan masyarakat di sana itu udah lebih disiplin untuk soal lingkungan. Sementara di Indonesia kita itu sering ketemu sama yang anggaran kampus yang masih terbatas, kemudian fasilitas yang kurang rata, dan juga kayak ada budaya keberlanjutan yang harus didorong itu loh. Jadi bukan berarti nggak bisa. Kampus kita ini sebenarnya bisa, tetapi kayak dimulai dari aksi kecil dulu, sama yang dibilang sama Kak Oka dulu. Jadi dimulai dari aksi kecil sambil kita pelan-pelan itu membangun keberlanjutan sama kayak di luar negeri. Itu sih Serena. Sama dari ya, jadi intinya sih emang harus melihat potensi dan kemampuan kita dulu sih. Dalam artian ya kita misalnya nggak mungkin langsung ngelontorin dana miliaran gitu ya, anggapannya untuk langsung bikin panel surya dan gitu-gitu ya. Pasti dari keresahan paling dekat dulu yang teman-teman alamin gitu. Kira-kira kayak misalnya cuaca panas sekarang, tapi aku haus bawa air, kalau di tumbler habis bingung lagi misalnya ya. Atau ya yang paling dekat kayak kemarin banjir gitu dan seterusnya gitu. Kak Sri mungkin mau bantu jawab kalau bisa ada tambahan mungkin. Sama gini juga sih, kalau misalnya kita melihatnya seringkali kenapa sih luar negeri lebih maju ketimbang di Indonesia gitu. Selain yang sudah disebutin tadi, jangan cuma selalu melihat hal-hal baiknya. Pasti sebenarnya untuk menuju ke sana itu perlu proses yang panjang, perlu dukungan kebijakan, perlu kerjasama yang struktural gitu, yang bisa jadi sejujurnya itu yang nggak ada di Indonesia gitu. Dan juga kalau ngomongin kebijakan berbasis komunitas, hati-hati, itu rentan sekali kena, kita bisa nyebutnya adu domba gitu. Kalau kita bandingkan dengan pengusaha yang memang maunya serba untung gitu. Nah, kalau ngomongin di segi di kampus gitu, yang sering kali kita lupain bahwa satu aksi kecil itu pasti berdampak gitu ketimbang nggak ada aksinya gitu. Dan di Bali khususnya itu mulai banyak yang memang nggak bisa langsung semuanya, tapi mulai dengan satu-satu. Ada yang mulai pendekatan dari sampah, ada yang mulai dari gedungnya, ada yang mulai dari penyediaan refill stationnya gitu. Jadi memang harus bertahap gitu. Di Plastic Detox ada prinsipnya namanya 3P. Yang pertama itu pengurangan bertahap.
kita lihat apa sih yang paling mudah dilakukan, apa yang bisa dilakukan saat ini dan bisa dilakukan oleh diri sendiri gitu, tanpa perlu ngelihat dulu ada dukungan dana dari pihak luar nggak gitu, dari kampusnya bisanya apa gitu. Harus ada kemauan, harus ada kebijakan gitu. Dan kalau di kampus kan nggak bisa dimulai dari satu orang, harus ada kebijakan besarnya dulu, payungnya, baru ke yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian prinsip yang kedua itu prioritas pada guna ulang. Kenapa? Kita harus terus berpikir apakah ini bisa jadi solusi yang berkelanjutan, jangan sampai baru sekali pakai dibuang gitu. Yang ketiga ini pikir ulang bahwa solusi yang ada saat ini bukan solusi satu-satunya, tapi solusi yang terbaik yang ada, yang bisa disupport oleh pendanaan yang ada, yang bisa disupport dan yang bisa, kalau bahasa mudahnya itu hanging fruit gitu, yang paling mudah aja dulu gitu. Dan yang jangan sampai lupa mengapresiasi hal-hal kecil. Ada RTH, katanya sih itu RTH ya, itu patut diapresiasi, dimanfaatkan, jangan sampai kampus ngelihat udah kita bikinin nggak ada yang manfaatin gitu. Kalian sebagai mahasiswa juga punya peran di sana. Dan aku akan berhenti sampai di sana. Karena ini akan sangat panjang kalau kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada yang tertarik soal penjelasannya, nanti bisa langsung samperin Kak Sri gitu, kayak Kak Sri tadi lanjutin dong gimana banget gitu ya. Oke, mungkin dari Serena sudah menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih kembali, semoga menambah wawasannya. Lalu selanjutnya pertanyaan terakhir ada dari Ramahan kita ya. Pertanyaannya itu kan kedua kampus dalam konteks FISIP itu dan UNUT ya secara general itu kondisinya berbeda ya, ada yang di Jimbaran, ada yang di Sudirman dan seterusnya, dan gimana gitu caranya supaya penerapan Green Campus itu bisa diterapkan secara efektif gitu ya dengan dua kondisi yang berbeda itu. Mungkin dari Keisha atau Canda bisa Sebenarnya balik lagi ke gimana kebijakan dari kampus itu sendiri. Lanjut. Kenapa kamu lirik ke sini? masih Lanjut dulu. Kayak adanya SOP itu gimana kita mengelola sampahnya sendiri juga kan. Terus Oke, jadi yang Canda berusaha sampaikan kalau dalam konteks pembentukan kebijakan gitu ya. Sebenarnya konsepnya itu ada yang top down, ada bottom up gitu. Jadi kalau misalnya dalam konteks SOP tadi kayak kampus tuh bikin peraturan yang dari atas, dari pusat terus mengakar ke bawah, bikin itu anggapannya bikin kebijakannya yang top down dulu ya, anggapannya kayak nih SOP nih jalanin dong di bawah. Nah misalnya kayak gitu dari rektorat gitu. Terus kalau bottom up, konteksnya bottom up itu dari teman-teman sebagai yang apa ya, yang terdampak gitulah bahasanya, sebagai yang praktisinya di lapangan gitu, kayak yang merasakan. Jadi nanti teman-teman seperti yang aku bilang tadi, sebutin tuh keresahannya kayak misalnya ke Kaprodi atau ke dekanat gitu. Biasanya kan kalau di FISIP kan ada temu dekanat kan, gitu kan. Nah bisa tuh disebutin kayak apa gini, ada permasalahan gini, CCTV bla 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 gitu. Misalnya dari situ proses pembentukan kebijakan bottom up itu terjadi gitu. Nah mungkin Kak Cecil bisa lanjutkan. Oke. Sebenarnya kalau dari ini kan ada dua geografis yang berbeda ya. Jadi dari Denpasar sama dari Jimbaran. Yang paling penting dilakukan itu bisa dari eksternal dan internal, tapi dari internal dulu. Jadi yang pertama dari internal itu bisa dari mahasiswa sendiri. Yang pertama sebenarnya Kak Sri tadi sudah menjabarkan sebenarnya jawabannya. Jadi kalau dari internal itu bisa kita lakukan dari mahasiswa sendiri, itu melalui kesadaran. Jadi yang dari bentuk kesadarannya itu bisa mengurangi plastik sekali pakai dan juga bisa membawa tote bag, bisa membawa tumbler sendiri. Jadi dari mahasiswanya itu dulu sadar, itu bisa. Baru dari pihak eksternal itu dari kampus. Nah dari kampus sendiri itu perlu meriset dulu apa yang paling bisa dilakukan, dari yang paling gampang dilakukan. Kita nggak bisa langsung expect kampus itu tiba-tiba bikin panel surya, ya uangnya kemana gitu. Yang paling penting itu lebih baik perubahan sikap mahasiswanya dulu, baru di saat ada suatu fasilitas yang diberikan oleh kampus itu bisa kita pertanggungjawabkan. Maksudnya barang-barang itu bisa kita maintenance atau kita maintenance bersama-sama, karena anggap itu kan itu milik kita. Dan yang paling penting itu sebenarnya riset dulu. Nah karena berhubung yang kamu bilang tadi kondisi demografisnya yang berbeda-beda, yang mungkin di Jimbaran
bisa loh kita bikin tebak modern gitu. Kalau di Sudirman kayaknya bisa deh kita bikin kayak pemilahan, sistem pemilahan sampah. Nah itu perlu kita lihat dulu dari kondisi kampus dan kondisi budaya kampusnya masing-masing. Dari situ dulu pergerakan pertamanya. Itu sih dari aku. Oke, dari Kak Sri. Oke, kalau tadi kan kita ini kayak luput gitu ya, bahwa kita selalu ngomonginnya kebijakan dari rektorat. Sebenarnya sebagai mahasiswa bisa mulai dari mana? Bisa mulai dari organisasi adik-adik gitu. Ada yang ikut BEM, DPM, apa sih lagi? Hima. Bisa mulai berdampak dari sana. Kenapa? Kayaknya setiap organisasi ini bisa bikin kebijakan gitu ya. Nanti dari masing-masing hima gitu kan bisa tuh gimana kalau ada acara di hima mulai dengan mengurangi sampah gitu. Nah kalau ngomongin gimana wilayah yang beda gitu kayak ya Undiksa juga gitu, tapi mereka memang ada komitmen dari atasannya untuk penyediaan refill station yang filter gitu, water filter base gitu. Dan itu bisa karena ada kebijakan gitu. Kalau kalian ngerasa kayak susah nih kalau nunggu dari atas gitu, mulai aja dari skup terkecil yang bisa dulu. Himanya kan sama tuh, hima HI-nya yang di sini sama yang di Jimbaran sama kan. Jadinya mestinya itu bisa dimanfaatkan gitu adik-adik. Mulai dari sana, ketika kalian nanti jadi anggota hima, ya silakan diusulkan gitu. Gimana kalau ya buat mewujudkan kampus tercinta ini menjadi yang beneran green, ya lakukan beberapa hal gitu. Jangan nunggu dari atas dulu, bisa mulai dari organisasi yang kalian punya kuasa gitu. Mulai dari hima, DPM, BEM dan segala macamnya itu. UKM itu kan juga it's matter gitu. Itu sih tambahan dari aku. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Siswa dan Kak Sri. Sebenarnya kalau disimpulin sih intinya yang kita omongin dari awal sampai sekarang itu ya berkaitan sama yaitu bagaimana pembentukan kebijakan itu terjadi ya. Jadi nggak cuma dari dari atas ke bawah kayak dari rektor dan kemudian ke bawah gitu, tapi pembentukan kebijakan itu bisa terjadi dari bottom up dari teman-teman, perubahan kebiasaan dari teman-teman dulu, kemudian berjejaring dengan teman-teman yang punya perhatian yang sama gitu lewat organisasi kayak yang disebutkan sebelumnya hima, BEM dan seterusnya. Dan dari situ rembuk bikin inisiasi gitu. Dan kemudian selain itu juga sebenarnya untuk membuat efektif juga ya, itu juga berkaitan dengan monitoring dan evaluation itu kan, yang sebenarnya juga butuh peran teman-teman juga gitu. Jadi ya itu balik lagi pembentukan kebijakan yang awal perencanaan, dan di akhir monetnya gimana gitu, supaya ada evaluasi selanjutnya bisa diapain. Jadi ya harus ada kolaborasi sih dari dekan dan seterusnya gitu. Tapi kenapa peran teman-teman sangat dibutuhkan ya, karena balik lagi teman-teman yang akan merasakan kebijakannya gitu. Seperti itu sih, Rahmat bisa diterima? Bisa, terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang lain juga Angel, terus Serena dan juga Rama atas pertanyaannya. Kita udah bisa dibilang udah sangat bagus sekali sesi diskusinya, dan terima kasih banyak atas partisipasinya, karena selanjutnya setelah kita serius-serius lagi kita langsung praktikal ya teman-teman. Kita langsung ke role play. Jadi setelah kita sama-sama ngeliat pemaparan materi dari teman-teman dari Chandra dan Desya, teman-teman bakal langsung praktekin wawasan yang tadi sudah diterapkan dengan kami sudah menyiapkan study case yang gimana sih teman-teman kira-kira di lapangan bakal hadapin gitu ya. Dan semoga materi-materi tadi bakal langsung bisa diterapkan gitu kira-kira ya. Jadi langsung aja ke Oh iya, ya silakan Ibu. Kalau begitu tadi pertanyaannya ini. Oh. Ya, saya mau bantu. Oh gitu. Iya. Sebenarnya terbalik. Oh, gue yang ini. Ini ada apa? Sebagai yang Oke, baik. Oke, jadi sebelum kita praktikal dulu, kita bakal memberikan apresiasi ke teman-teman penanya, karena balik lagi tadi bagus-bagus semua pertanyaannya.
tapi bakal seperti yang disebutkan sebelumnya akan ada penanya terbaik yang menarik gitu. Jadi siapakah penanya terbaiknya? Bisa digedor yang jadi Rama, silakan maju ke depan. Karena menarik banget dari pertanyaannya itu langsung ngebedah ya gimana proses kebijakan publik terjadi gitu ya pembentukannya. Tapi ya buat teman-teman yang lain dengan berkecil hati,